Kita mau diskusi soal reformasi Polri. Mas Uro, sebenarnya kan reformasi Polri ini udah lama ya didengung-dengungkan, diminta begitu. Terus tiba-tiba sudah pernah ada lah dulu. ya, terus tiba-tiba Pak Prabowo menyetujui sehingga kemudian gulirannya semakin keras. Iya. Itu kira-kira apa yang ada di kepala Pak Prabowo ya, kalau boleh mau mengcapture? Pak Prabowo ini kan juga dulu ABRI juga. Sekarang TNI dulu. Ya. Kita juga dulu ABRI ya gitu. Ya masuk dalam situ ya. Reformasi pertama kan pisah dulu TNI dan Polri. Reformasi 98, kemudian 99 mulai berpisah di situ. Nah, sepertinya kalau reformasi yang jilid pertama dulu udah pernah dibikin, reformasi 99 itu udah pernah dibikin. Kemudian berlanjut. Nah, sekarang mungkin Pak Prabowo merasakan ini permasalahan kepolisian cukup banyak gitu. Ya. Dulu kan yang direformasi TNI-nya. Ya. Belum ada reformasi. Lanjutin Das. Makanya kalau sekarang dilihat ada apa nih? Kalau Pak Prabowo yang ya otomatis beliau seorang TNI ya, tulen itu, melihat polisi seperti ini berarti ini ada semacam yang perlu diperbaiki lah. Ya kalau istilah reformasi dirubah, mungkin dirubah bentuk atau gimana, atau dirubah perilakunya dan sebagainya berkaitan dengan kepolisian tadi. Jadi ini perlu kita sambut juga karena ya banyak kejadian-kejadian terakhir itu yang kasus yang Afan itu yang Afan yang kemarin ya meninggal karena kena kendaraan rintis. Kemudian masalah unjuk rasa, kemudian masalah undang-undang ITE dan hal-hal itu kan pasti Pak Prabowo juga punya mitra, punya kawan, dapat masukan ya. Ini beliau melemparkan statement perlu reformasi kepolisian. Makanya ya saya bersyukur yang pertama kali dibentuk beliau adalah penunjukan Jenderal Polisi Kehormatan Purnawirawan Doviri untuk menjadi penasihat presiden, penasihat ahli presiden bidang Kamtipmas. Itu mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban Pak Presiden nanti kalau menanyakan masalah Kamtipmas selain sama Kapolri juga kepada Pak Doviri nanti ke depan. Mas, itu kan suka atau tidak suka pernyataan Pak Prabowo itu pasca didatangi oleh kelompok sipil, masyarakat sipil tokoh-tokoh itu yang datang ketemu Pak Prabowo dan itu kemudian disambut. Memang kan ada problem di dalam era demokrasi ini, tuntutan demokrat, Polri harus melayani rakyat. Dan sekarang ada kesan kuat Polri itu elit politik sebenarnya. Gimana itu? Ini yang di level bawah tuh kebanyakan seperti itu. Ya, sejak 2004 potensi itu juga sudah ada. Potensi sudah ada, tapi kan masih tegas dulu. Itu ketahuan, diproses, jabatan dicopot. Tapi setelah 2015 sampai sekarang ini kan sepertinya tidak ada yang ngerem gitu loh. Jadi pada saat pemilu pemilihan anggota legislatif atau pilpres, dan masyarakat kan nggak bisa nutup mata apa yang terjadi itu. Gitu loh. Kita sendiri yang udah purnawirawan juga mikir, ini polisi mau dibawa kemana nih? Apakah mau masuk ke jalur politik nih? Kalau misalnya mau jalur politik, apakah undang-undangnya perlu dirubah nanti? Ya kan, anggota Polri bisa menjadi anggota parpol. Nanti ada dua kartu anggota, satu kartu anggota Polri, satu kartu anggota parpol. Wah, ini nanti kalau mau pindah pakai kartu anggota Polri atau kartu anggota parpol, ini jadi masalah nanti. Nah, lebih bagus kembalikan polisi sebagai aparat negara, karena memang kita belum siap lah untuk bergabung atau mengambil langkah kaki kiri di kepolisian, kaki kanan di partai politik itu kita belum siap. 2004 kejadian apa sih itu Mas yang tadi disebut itu? Ya waktu itu dicopot itu tetap mendukung satu pihak, mendukung pasangan capres satu, pasangan capres dua ada saling mendukung. Nah, ini kan di lapangan bisa beradu. Nanti anggota polisi bisa berantem. Wih, ini kamu bukan grup saya, ini. Jadi kejadian itu sudah ada di 2004. Sudah mulai ada, Mas, sudah terasa. Dan tapi di situ ditindak tegas. Ditindak tegas. Jadi akhirnya nggak sampai melebar seperti sekarang ini sampai orang menyebut istilah
parcok-parcok kita ini juga itu muncul jadi sedih gitu loh. Iya, tidak ada upaya untuk ya menghilangkan seperti itu. Ya kan? Saya merasakan waktu saya diminta salah satu parpol Nasdem lah untuk calon legislatif di Sumatera Utara. Saya mantan Kapolda di sana, anggota takut, foto sama saya takut. Nggak boleh gitu loh. Kenapa? Saya ini purnawirawan, mantan Kapolda, mantan Wakapolri, polisi saya takut. Nah, hal seperti ini kan harus dihindari. Nah, kalau anggota di Polsek dia mau foto sama calon legislatif dari partai manapun ya kan pelayan masyarakat, mestinya bukan nggak pelayan usah takut parpol. ya. Iya, Itu iya. harusnya seperti itu. 2014 ada kejadian apa yang dalam ininya Pak? Kan Pak Masuk 2013 ya selesai. Ya, 14 saya pensiun. Oh 2014 ya. Itu apa yang masih teringat di Masuk 2014? Kok ada? 2014 itu kan semuanya kejadian waktu kalau nggak salah pemberhentian Pak Sutarman Kapolri. Oh. Gitu. Nah di situ yang kemudian agak sedikit mungkin Mas Bambang juga agak terlibat situ ya. Iya. Yang dengan KPK segala Pak. Iya, iya. Pak Sutarman kan pada saat itu menjadi Kapolri. Enggak, sebelumnya kan kabar eskrim kan. Ya kabar eskrim terus jadi Kapolri itu nggak ada masalah. Nggak ada Sama masalah. Pak SBY itu. Iya, iya, iya. Oh Tapi, iya, itu di awal-awalnya Pak Jokowi ya, tiba-tiba. Setelah Pilpres terpilih Pak Jokowi langsung Februari itu Pak Sutarman diberhentikan. Nah, kalau Pak Sutarman diberhentikan, beliau nanti kantornya di mana? Kan masih 1 tahun. Dan nggak boleh di Polri ini dalam piramida kepangkatan itu ada bintang 4 aktif 2 nggak bisa. Itu psikologis mengganggu lah jiwa organisasi dan jiwa anggota organisasi itu seperti itu. Iya, 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 iya. Kata kunci yang selalu muncul di masyarakat itu adalah menurunnya kepercayaan publik, Mas. Ya. Itu terkonfirmasi dari apa dan bagaimana responnya selama ini oleh Polri? Yang paling banyak kalau kaitan dengan kepercayaan publik dari Mas Trust itu arahnya kepada penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya, jadi saya melihat sekarang kan dari luar saya. Saya juga membandingkan bahwa di setiap Polres dulu ada perwira samapta. Oke. Jadi yang full operasional itu adalah perwira samapta di Polres. Gitu loh. Nah, perwira samapta ini sebagai pengendali Kamtimas 24 jam. Oke. Pekerjaan polisi kan round the clock, Mas. Nggak bisa berhenti. Iya, iya, iya. 1 detik pun nggak bisa berhenti. Nah, Itu di situ pentingnya polisi kan, nggak Iya, ada Mas. negara yang berhenti nah, polisi. kemudian muncul SPK, Sentra Pelayanan Kepolisian, kan ditambah lagi SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, kalau ada kejadian yang datang ke TKP siapa? Kalau dulu Pamapta, perwira samapta. Kalau di bandara ada juga OIC, Officer in Charge seperti itu. Kalau di tentara ada juga perwira piket atau perwira dinas ada. Nah, perwira samapta hilang. Nah, sebaiknya kalau sekarang dibentuk sama Pak Kapolri ada komite transformasi reformasi kepolisian tadi ya, satu-satu saja diperbaiki, nggak usah secara totalitas, butuh waktu panjang ya kan, yang dipimpin Pak Krisnanda itu ya perbaiki satu lah. Kembali kan kalau saya saran ya SPK tadi tetap dilaksanakan ya. SPK kan ruangan yang melayani apa bisa, tapi yang perwira samapta yang siap siaga ini harus dibentuk kembali seperti Kenapa harus perwira samapta dan apa kelebihannya perwira samapta dibandingin dengan yang sekarang? ya. Sekarang perwira samapta nggak ada, jadi kalau ada kejadian dia yang aktif mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan tempat kejadian perkara. Nah, ini kualifikasi seorang pamapta ini harus benar-benar ilmunya juga diberikan kepada mereka sebelum lulus pendidikan, terutama pendidikan perwira, gitu loh. Karena kalau ini tidak dibiasakan, saya mengalami sendiri waktu di Sumatera Utara. Ada perampokan Bank CMB tahun 2010. Saya datang ke tempat kejadian perkara, tempat kejadian sudah berantakan. Diacak-acak. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Kalau ada perwira samapta yang datang duluan sana dan dia mengamankan tempat kejadian perkara. Jadi ini back to basic atau back to azimut lah. Jadi kembali ke titik awal dulu supaya polisi nggak salah arah nanti ke depan. Seperti itu. Jadi salah satu reformasi ini mengembalikan
Ya. Polri pada hitohnya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, terus tadi udah mulai tersentuh ada transformasi. Ya. Presiden melakukan reformasi. Ya. Terus Pak Kapolri membentuk tim sendiri transformasi. Terus di masyarakat muncul kan pandangan, loh ini apa nggak melawan dan menentang ini? Itu sebenarnya gimana sih? Ini serius nggak ngerti ini Mas. Iya. Jadi saya membaca konsep kebijakan yang dibentuk Pak Kapolri ini kan apakah akan memberikan masukan kepada komisi reformasi yang akan dibentuk Presiden bagi mitra nantinya, ya kan, menghimpun semua masalah-masalah, belanja masalah apa yang ada di kepolisian ini, seperti yang dikatakan Pak Krisnanda kemarin di media sosial dengan saya ketemu. Apakah ini akan melakukan inventarisasi semua peraturan-peraturan Kapolri, misalnya Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 itu tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, karena ini sekarang yang sedang banyak disoroti. Penanganan unjuk rasa. Jadi dalam penanganan unjuk rasa tuh ya sekarang media sosial nggak bisa dibawa, kamera di mana-mana. Tidak boleh ada tindakan kekerasan terhadap para masyarakat yang di lokasi unjuk rasa. Polisi tugasnya melindungi dan melayani, to protect and to serve. Jadi tidak ada harus menangkap dengan dipukul dan sebagainya, harusnya tidak boleh terjadi. Apalagi ada dugaan provokasi juga ya. Iya, jadi di beberapa tempat itu. Polisi harus bisa melihat, kan intel juga ada. Kalau ada provokator, yang ditangkap provokator. Bukan masyarakat yang unjuk rasa di situ. Ini yang mungkin harus evaluasi kembali atau reevaluasi tentang penanganan tadi. Ini perkamnya sudah ada, dan itu perkamnya saya baca sangat bagus. Karena waktu itu diciptakan tahun 2009 dan posisi saya waktu itu juga Kadipropam masalah. Kemudian ada juga Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nah, ini kan misalnya muncul sekarang ada SP2 Lidik. SP2 Lidik ini apa? Jadi penyelidikan itu tidak bisa dihentikan. Penyelidikan itu pekerjaan sepanjang masa, gak ada masalah. Oh, SP2-nya lidik, bukan penyidikan. Kalau SP2 penyidikan itu SP3. Nah, itu boleh dihentikan, tapi nanti bisa digugat pra peradilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tapi SP3 dengan putusan pengadilan pra peradilan itu pun kepastian hukumnya belum ada, karena 5 tahun ada bukti baru dibuka lagi bisa. Ya, jadi memang penegakan hukum ini pekerjaan yang sulit. Jadi jangan bagi saya nih Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ini mungkin perlu dievaluasi juga. Mungkin ada beberapa peraturan lain kaitan undang-undang ITE ini. ITE itu undang-undangnya ada PPNS. Selain penyidik Polri ada PPNS. Nah, Polri jangan lupa di pasal 3 Undang-Undang Kepolisian itu dalam melaksanakan tugas fungsi pemerintah di bidang kepolisian adalah Polri. Tapi di situ Polri dikatakan dibantu oleh kepolisian khusus, Polsus nih, ada Polsus Kehutanan, Polsus Kereta Api dan sebagainya. Kemudian ada lagi PPNS. Nah, yang ketiga Pam Swakarsa. Nah, PPNS ini harus diberdayakan maksimal. Bagi saya, Undang-Undang IT ini cukup ditangani oleh PPNS saja, sehingga pekerjaan polisi yang lain yang berkaitan dengan pidana umum, ya sesuai dengan Tribrata dan Catur Prastya tadi, dengan filosofi polisi menciptakan ketentraman bagi masyarakat supaya masyarakat ke depan bisa bekerja dan sejahtera itu, dulu kan ada tata tentrem keterharja, ini bisa dicapai ke depan nanti, Pak. Jadi kalau begitu, apakah Komisi Transformasi dan Komisi Reformasi ini sesuatu yang apa namanya saling mengisi atau memang kan itu orang menganggapnya ini kayak menantang presiden, tapi kan kalau dari penjelasan tadi Pak Krisnanda kan sebenarnya tidak menantang, itu kan bisa saling mengisi kan. Harusnya Komisi Transformasi Reformasi ini belajar permasalahan yang ada dalam Polri sendiri dan ada yang di luar Polri. Sehingga ini akan mendukung kebijakan presiden kalau memang nanti dibentuk komisi reformasi yang mungkin diawali oleh beberapa orang yang ditunjuk oleh Bapak Presiden. Jadi komisi reformasi kepolisian tadi mungkin di situ juga dibantu ada Pak Doviri juga. Nah, itu bisa dapat masukan-masukan dari sini. Tapi jangan sampai
seolah udah selesai, terus Komisi Reformasi nggak jadi Komisi Reformasi Kepolisian yang dibentuk Presiden hanya stempel saja. Ini rasa sepertinya kan kurang pas, karena awal tadi yang Mas Bambang cerita terbentuknya statement Presiden pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian ini adalah bertemunya tokoh-tokoh tadi, masalah hak asasi manusia tadi, setelah ketemu Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto tadi.